Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Saya masih dapat mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Filsafat Panjas dan Olahraga, di mana materi yang saya bawakan adalah peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang bawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Sulaiman dengan NIM 20030150039, kelas PJKRA. Langsung saja, peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai-nilai sosial. Peran olahraga secara umum. Olahraga memainkan peran penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dalam olahraga sangat terkait dengan tradisi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi lainnya. Oleh karena itu, olahraga merefleksikan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan olahraga dan pengembangan nilai-nilai sosial masyarakat, beserta isu dan perdebatannya. Persoalan tersebut antara lain yang pertama yaitu, apa dan mengapa sosiologi olahraga? Kedua, bagaimana olahraga masyarakat dalam perspektif teori sosial? Tiga, bagaimana olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia? Keempat, bagaimana merancang program olahraga untuk anak-anak? Kelima yaitu kontroversi peran olahraga dalam masyarakat. Keenam, bagaimana hubungan antar kelas sosial dan mobilitas sosial. 7, apa dan bagaimana ciri utama olahraga komersial. 8, bagaimana hubungan antar media dengan olahraga. 9, bagaimana hubungan antar olahraga dan politik. Dan 10, bagaimana kedudukan olahraga di pondok pesantren. Pertama yaitu apa dan mengapa sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan bidang kajian ilmu yang terbilang baru yang berbasis sosial dan perilaku sejajar dengan bidang kajian lain seperti psikologi, olahraga, dan pedagogik olahraga. Konflikasi mengenai isu akan perkembangan sosiologi olahraga di masa mendatang menjadi fakta bahwa tidak setiap orang memberi dukungan akan kehadiran ilmu sosiologi olahraga. Bahkan seringkali muncul pertanyaan, bagaimana kita berbuat dengan ilmu sosiologi olahraga? Namun, banyak pula orang yang memanfaatkan scientific expert. Olahraga telah didefinisikan dalam 3 unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu keterampilan fisik, kedua kompetensi institusional, ketiga kombinasi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 2. Bagaimana olahraga masyarakat dalam perspektif sosial? Dalam kaitan itu ada 4 kerangka teori yang saling berhubungan dalam olahraga dan masyarakat, yaitu teori fungsional dan teori konflik dan teori kritik serta teori interaksi simbolik. Kerangka teori tersebut akan memunculkan kebenaran mengenai olahraga, namun hal ini akan bergantung pula pada tujuan dan orangnya. Jika tujuan diarahkan untuk lebih memahami mengenai olahraga sebagai sebuah fenomena sosial, maka sebaiknya cukup menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda dalam menyusun kerangka teori tersebut. Ketiga yaitu bagaimana peran olahraga dan perubahan paradigma hidup masyarakat. Olahraga kompetitif didefinisikan sebagai suatu proses mencapai keberhasilan yang diukur secara langsung dengan membandingkan prestasi mereka yang sedang melakukan aktivitas fisik yang sama dengan kondisi dan aturan yang standar. Struktur kompetitif dan orientasi kompetitif yang tercakup dalam olahraga terkait erat dengan struktur budaya dan struktur sosial. Pada masyarakat sosialis, tekanan olahraga pada dimensi kompetitif diarahkan tekanannya pada dimensi kooperatif dalam membangkitkan semangat. Sementara pada masyarakat kapitalis dan sosialis, olahraga diangkat kembali pada aspek ideologi politik. Keempat, yaitu bagaimana merancang program olahraga untuk anak-anak. Sebenarnya mendesain program olahraga untuk anak-anak merupakan salah satu bentuk pelajaran.
Program ini memberikan peluang mengembangkan kepercayaan diri seorang anak, kondisi fisik, dan status dengan sebayanya. Desain program yang disusun yang penting adalah bahwa mengorganisasikan program olahraga bagi anak-anak yang membuka hasrat untuk mau berupaya. Dengan demikian saat mereka dewasa dapat melanjutkan minatnya menjadi atlet yang unggul yang dapat mengharumkan nama bangsa. Kelima, kontroversi peran olahraga dalam masyarakat. Banyak masyarakat membantah bahwa olahraga adalah obat untuk kekerasan yang muncul di masyarakat. Namun, keikutsertaan seseorang dalam olahraga dapat membantu yang bersangkutan mengurangi kejenuhan atau stres dalam kehidupan. Di samping bantahan mengenai olahraga sebagai obat, banyak juga yang berpendapat bahwa olahraga adalah penyebab munculnya tindak kekerasan. Penelitian mengenai hal ini sudah banyak mendukung pernyataan ini, namun mereka tak dapat menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam olahraga mempunyai dampak langsung terhadap perilaku keras dalam kehidupan masyarakat. Apalagi olahraga-olahraga yang berkaitan dengan atau bersentuhan secara fisik, seperti sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Adapun olahraga yang kurang atau tidak tanpa melakukan aktivitas fisik atau bersentuhan fisik secara langsung dapat mengurangi terjadinya perilaku keras dalam kehidupan masyarakat. Hubungan keenam yaitu hubungan antar kelas sosial dan mobilitas sosial. Pola keikutsertaan dalam masyarakat merefleksikan dinamika dari antar kelompok. Sejauh ini mereka mengkombinasikan dengan hubungan antar kelamin guna menciptakan kondisi hubungan antar golongan agar dapat mempromosikan olahraga. Penelitian yang berkaitan antara keikutsertaan olahraga dalam proses pengembangan karir secara umum mengindikasikan bahwa saat usia muda dapat memanfaatkan keikutsertaannya dalam olahraga untuk mengembangkan dunia sosialnya dan pengalamannya. 7. Apa dan ciri utama olahraga komersial? Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksananya diarahkan pada orientasi ekonomi, dibentuk dari faktor ekonomi di mana uang menjadi pengemuka saat ia tampil di pentas, dan tidak jarang hanya demi uang unsur sportivitas terabaikan. Sejauh ini, olahraga komersial telah mengglobal dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Olahraga komersial nampak telah menjadi bagian dari masyarakat masa kini. Perkembangan dipadukan dengan urbanisasi, industrialisasi, peningkatan transportasi dan teknologi komunikasi. Semuanya memiliki pengaruh penuh terhadap perkembangan olahraga komersial. 8. Hubungan antar media dan olahraga. Pengaruh hubungan media di antara kehidupan kita bergantung dari seberapa banyaknya informasi tentang olahraga yang kita dapatkan melalui media tersebut dan berapa banyak kita mendapatkan pengalaman langsung. Pengalaman langsung dengan olahraga mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan dan menggunakan apa yang kita baca, dengar, dan lihat di media. Untuk kepentingan banyak hal, kiranya perlu dilakukan penelitian dan dalam sosiologi olahraga yang mengkaji tentang proses representasi olahraga yang terjadi melalui media dan bagaimana penonton televisi yang memanfaatkan pesan-pesan kehidupan yang terkandung dalam olahraga melalui media tersebut. Hubungan antar olahraga dan politik. Olahraga merupakan bagian integral dari dunia sosial. Sebagai bagian dari dunia tersebut, olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi. Kehidupan umat manusia dan hubungannya dengan yang lain setidaknya terkait secara parsial dengan isu-isu kekuasaan dan kontrol. Untuk itu, politik menjadi bagian dari olahraga. Hanya karena politik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia, hal tersebut tidak dapat dihindarkan. 10. Bagaimana kedudukan olahraga di pondok pesantren? Karena kita tahu bahwa pondok pesantren merupakan salah satu sumber atau wadah menciptakan siswa-siswi yang berakhlak mulia dan memiliki pendirian terhadap agama Islam. Program latihan di pesantren biasanya melahirkan semangat berkompetisi persaudaraan. Aktivitas olahraga di pondok pesantren dapat dijadikan sebagai wahana pengalaman dan menjadikan pesantren itu menarik. Program olahraga di pesantren dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan antara pondok pesantren dan masyarakat. Namun saat program tersebut dikontrol oleh seseorang di luar pondok pesantren, maka kecenderungan bahwa
Tujuan pembinaan olahraga terabaikan. Banyak pondok pesantren yang dapat memanfaatkan olahraga sebagai kendaraan untuk membuat masyarakat mendukung program olahraga, tetapi tujuan ini sangat jarang tercapai. Kontroversi gender dalam olahraga. Selama bertahun-tahun atau berabad-abad, kaum wanita telah dibedakan secara sistematis dalam keikutsertaannya dalam berolahraga. Nampak nyata dari jumlah partisipasi wanita dan kegiatan olahraga yang relatif sedikit dibanding laki-laki. Salah satu sifat atlet sebagai pahlawan adalah mengingatkan bahwa seorang atau aktivitas dapat memberikan nilai dan mengagumkan. Mungkin saja kita tidak perlu lagi memperjuangkan gejala-gejala mengenai pahlawan dalam olahraga. Jadi dalam kesetaraan gender dalam olahraga ini sudah diperhitungkan baik-baik bahwa ada pembeda antara olahraga yang digeluti oleh seorang atlet laki-laki dan oleh atlet perempuan, dan lain halnya lagi dengan atlet yang memiliki cabang olahraga gabungan atau antara laki-laki dan perempuan. Itulah tadi pemaparan materi mengenai peran olahraga dalam nilai-nilai masyarakat. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai materi yang saya bawakan, yaitu peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai-nilai sosial. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat dijadikan referensi dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.